Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, yang terbaik dalam kerajaan sorga, hari ini ya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pada firman Tuhan pada hari ini kami menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kami, sebab ini menjadi pelita bagi kaki kami yang Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan menjadi ada respon dalam diri kami dan mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul pergunakan waktu yang ada. Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah perang waktu. Coba saya bilang sama-sama keringat, perang waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dalam dunia ini, kita tahu bahwa segi manusia, segi dalam yang kegiatan-kegiatan ini pasti dibutuhkan dengan betulnya waktu. Setiap ekonomi, setiap kegiatan, setiap waktu yang luang pasti yang diperlukan yang namanya waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya ingin menyampaikan khotbah tentang pergunakanlah waktu yang ada. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sekali lagi saya katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah peperangan, untuk meraih kemenangan harus dibutuhkan yang namanya pemahaman atau kekuatan yang terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini ditekankan dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa ayat ini ditulis oleh Efesus, ditulis oleh Paulus, bahwa di ayat 16 ini dikatakan, tetapi pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali yang menjadi sebaik orang Kristen tidak mempergunakan waktu. Karena apa? Di waktunya ini yang menganggap bahwa hari ini dan esok masih ada waktu, besok masih ada waktu, hari-hari besok masih ada waktu, hari tidak akan berakhir. Itu dalam pemikiran manusia. Tapi dalam hari ini kita bisa ditekankan bahwa pentingnya waktu kita sebagai orang Kristen. Dalam aspek rohani, kita semua pernah mendengar istilah dalam peperangan rohani. Amin. Kita tahu bahwa sebuah peperangan rohani yang biasanya dikonotasikan dengan sebuah tindakan berdoa dalam melawan roh-roh jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang namanya sebuah peperangan rohani bukan artinya melawan dalam peperangan yang ada di dunia ini. Bukan artinya dalam melawan peperangan yang ada sebuah tantangan atau perlombaan atau sebuah kegiatan atau acara untuk memenangkan sebuah pertandingan. Tapi dalam Alkitab ini dikatakan dalam peperangan rohani adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan kuasa-kuasa penghulu-penghulu di udara. Di Alkitab juga ditegaskan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Sebab di Efesus juga berkata bahwa tetapi gunakanlah senjata Allah. Pergunakanlah senjata Allah, yaitu firman Allah. Mempergunakan ketopong. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin. Kita tahu bahwa sebuah persegi yang seperti ini, segi yang ada di gambar ini, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada sebuah ilustrasi bahwa ada sebuah ibu-ibu ketika anaknya mau pergi, contohnya dari Medan ke Jakarta, sebelum anaknya ini berangkat, ibunya ini hanya memesankan, nanti nak di jalan hati-hati. Ini menjadi suatu peringatan buat anaknya supaya ada
hati-hati. Selain kata hati-hati, ada juga yang disampaikan oleh ibunya, yaitu sebab nanti di sana pasti banyak suatu kendala, contohnya angin, nanti suatu dalam ada virus COVID, banyak sekali akan yang menjadi sebuah halangan. Makanya sebelum anaknya ini berangkat, ibunya ini menegaskan duluan, nanti ya nak, sebelum ke sana hati-hati, sebab dalam masa-masa ini adalah masa-masa COVID-19. Artinya bisa kita dari ilustrasi ini saudara-saudara, kita bisa mengkategorikan dalam mempergunakan waktu yang ada. Dia dalam ilustrasi ini kita bisa diketahui bahwa di ayat yang tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya setiap waktu yang kita lewati, setiap hari, tahun, bahkan bulan, kita bisa melewati dengan begitu saja, tapi bisa lakukan tapi semuanya itu sia-sia. Nah, makanya di sini bisa ditekankan kepada kita bahwa Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa pentingnya yang namanya mempergunakan waktu. Karena di dalam Alkitab mengatakan hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudara, selain itu, kenapa dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat? Kita bisa membuka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 2. Di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kamu kita bisa melihat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa juga melihat dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan bunyimu, sebab kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata mempergunakan waktu yang ada ini adalah mempergunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Karena dalam Roma 12 ayat 2 ini dikatakan, sebab supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang menjadi pertanyaannya, ada apa dengan dunia ini Bapak Ibu saudara? Ada apa dengan dunia ini? Ya yang itu tadi, sebab dalam semakin tambah tahun, tambah usia, tambah bulan, tambah hari, bumi bukan menjadi lebih baik, malahan sebaliknya, artinya malah semakin jahat. Makanya dalam kitab Efesus ini bisa ditegaskan kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dalam hari-hari ini mungkin kita mempunyai banyak cara bagaimana sih waktu yang tepat itu, bagaimana sih waktu supaya bisa meluangkan waktu yang pas itu. Tapi hari ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa pentingnya menjaga waktu. Kita bisa menghargai waktu ketika kita mulai melangkah, ketika kita mulai melakukan yang terbaik. Yang penting dalam otoritas bagi hidup kita adalah mempergunakan waktu. Makanya sesuai tema kita tadi adalah peperangan waktu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita bisa belajar dan menjadi kesimpulannya bagi kita adalah sebuah mempergunakan waktu. Ternyata dalam hari-hari ini, hari-hari yang mungkin yang semakin jahat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang semakin baik, tapi malah sehari-hari yang semakin jahat. Kita bisa mengambil sebuah yang terbaiknya, artinya kita bisa melakukan yang sebuah otoritas kita sebagai tujuan kita dan masa depan kita bisa lakukan sesuai dengan rancangan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang menjadi penutup bagi kita adalah ada satu kesaksian yang di dalam kampung saya itu ada seorang anak ini ketika mulai melihat waktunya, tapi dia masih di desa, tapi umur sudah semakin tua, tapi dia masih di desa, dia tidak tahu apa-apa. Makanya dia hanya tinggal di desa, tidak tahu mau ngapain. Kerjanya hanya kerja di rumah, tapi kerjanya untuk di luar tidak bisa. Tetapi apa yang menjadi sebuah komitmen dalam orang tuanya ini yang disampaikan kepada anak ini. Bapak Ibu saudara, sampaikan, kamu adalah anak seorang hamba Tuhan. Jika engkau memulai hidup barumu dengan mempergunakan waktu, maka hidupmu akan berharga di mata orang lain. Yang ini menjadi sebuah dorongan dalam dirinya. Ternyata dalam selama ini dia hanya mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Tetapi ketika orang tuanya melihat
kita bisa mempergunakan waktu yang luar biasa, kita bisa mempergunakan waktu yang singkat ini jika kita melakukan sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa Demikianlah firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Semoga ini bisa menjadi rema dalam hidup kita dan menjadi kedepannya bisa mempergunakan waktu yang tepat untuk masa depan kita masing-masing. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah ya Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa apa yang telah kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kami Tuhan tidak melakukan apa yang menjadi sesuai dengan waktu kami. Terkadang kami juga terkadang kami juga Tuhan lupa dengan akan waktu kami, sehingga kami lupa akan hari-hari kami. Sebab dalam Mazmur juga dikatakan, dan pergunakanlah hari-hari kami supaya kami bisa menghitung hari-hari kami. Tapi ini hari ini ya Tuhan, kami memang belajar, kami masih mempergunakan waktu yang tepat supaya kami bisa membagi waktu kami ya Tuhan, agar hidup kami semakin berkenan untuk mencapai masa depan kami ya Tuhan. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.